Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus tolong kami, agar apa yang kami dengar, itu yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan bagi kami semua. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Roma pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, baiklah setiap kita, mari kita belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya hidup, baiklah kita hidup untuk menggugah hati Tuhan, membuat sehingga mata Tuhan akan tertuju kepada kehidupan saudara dan saya. Itu berarti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan menurut keinginan dan kehendak kita, tapi menurut keinginan dan kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Kita belajar lewat firman Tuhan. Hari ini dikatakan Allah sendiri berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Artinya Paulus menyebut ayat ini kepada jemaat Tuhan di Roma. Dia katakan bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata. Kalau Tuhan berkata, maka dia akan melakukannya di dalam kehidupan apa yang dia inginkan. Makanya dikatakan ayat 16, Paulus katakan, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Artinya mau dikatakan saudara buat baik pun dalam hidup saudara, tapi kalau apa yang saudara lakukan itu hatimu tidak benar untuk Tuhan, maka semua yang saudara lakukan itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau datang ke gereja bawa uang persembahanmu yang banyak, tapi kalau hidupmu tidak benar untuk Tuhan, maka apa yang kau berikan itu tidak akan menyenangkan hatimu. Mungkin engkau katakan, Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, saya menghabiskan waktu saya untuk Tuhan. Tapi saya katakan kepada saudara, bukan apa yang kita lakukan yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati setiap kita. Hati kitalah yang membuat kita bisa menggugah hati Tuhan. Nah, pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bagi kita, Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa ada artinya orang yang tahu apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa mau. Kita lihat ada banyak sekarang ini, atau kita lihat dalam perjalanan kekristenan kita, mungkin di dalam gereja, tempat pelayanan kita, dalam organisasi gereja kita melihat ada banyak orang fasih lidah dalam berbicara, aktif dalam pelayanan, tapi kasih hilang hati sakitnya itu susah. Tapi ketika dia mau hidup dalam kebenaran itu susah. Ada banyak hamba Tuhan merokoknya masih terus, pada dia tahu bahwa tubuhnya itu harus dijaga karena itu adalah bait Allah. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi mulutnya suka tipu ke sana kemari. Ada banyak orang membenci orang padahal dia aktif di dalam pelayanan, bahkan dia seorang pelayan. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai kita seperti murid-murid yang berkata bahwa Tuhan, tapi kami ini kan melakukan pekerjaan-Mu, kami setia, kami mengajar, menyebut nama-Mu, memakai nama-Mu. Terus apa yang dikatakan Yesus? Enyalah kau iblis, si pembuat kejahatan. Apakah saudara dan saya mau dikatakan Tuhan, apa yang kau lakukan itu tidak benar, itu tidak berkenan kepada saya? Pasti semua kita rindu apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, mari kita belajar sebagai orang Kristen. Jangan kita menjadi orang bodoh. Apa yang kita dengar lewat firman Tuhan, lakukan itu dalam hidup saudara. Saya tidak bicara bodoh di sini karena saudara mungkin tidak sekolah sampai selesai atau saudara tidak bersekolah, tidak. Tapi Alkitab mencatat orang bodoh adalah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan apa kata firman Tuhan.
Baiklah kita menjadi orang bijaksana yang terus mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu jangan sampai kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya setia tapi kok keadaan saya seperti begini? Tuhan kenapa saya cinta kepada Engkau, saya tidak pernah pindah kemana-mana, saya selalu setia melayani pekerjaanmu, tapi kenapa rumah tangga saya kayak begini? Kenapa ekonomi saya kayak begini? Kenapa hidup saya susah seperti ini? Saya katakan kalau saudara berkata demikian, maka saudara tidak mengenal siapa Tuhan saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Pastikan apa yang kita lakukan itu sangat menggugah hati Tuhan, sehingga Tuhan akan mengasihi hidup kita. Dia akan melakukan karya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Janji-janji Tuhan itu akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menggugah hati Tuhan? Bagaimana caranya? Kalau saudara mau supaya hidupmu itu bisa menggugah hati Tuhan, membuat belas pengasihan Tuhan atas hidupmu, yang harus saudara dan saya lakukan adalah, yang pertama, mari kita belajar untuk terus mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan kalau firman tidak pernah kau dengar dan kau lakukan dalam hidup saudara. Hanya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dialah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman tidak sekedar didengar, tapi baiklah kita mendengar dan melakukannya. Artinya kita exercise itu dalam hidup kita dari hari ke hari, sehingga apa yang kita lakukan pasti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara harus belajar untuk izinkan Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup saudara. Apa yang saudara lakukan dalam hidupmu ketika engkau mendengarkan firman, izinkanlah Roh Kudus bergerak hebat dalam hidup saudara. Jangan engkau bergerak karena pikiranmu. Ketika engkau menghadapi masalah, pikiranmu yang berjalan. Tapi biarlah engkau izinkan Roh Kudus itu bekerja hebat dalam hidup saudara. Kalau saudara suka mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan bekerja lebih hebat dan luar biasa dalam hidup saudara. Ingat, Roh Kudus itu akan bekerja sesuai dengan kapasitas firman dalam hidup saudara. Kalau firman limpah dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Tapi kalau saudara orang Kristen pemalas dengar firman, tidak suka dengar firman, tidak mau dikoreksi oleh firman, dengar firman lama saudara bersungut, maka saudara jangan saudara berharap Roh Kudus itu akan bekerja hebat dalam hidup saudara. Tapi kalau kau suka mendengarkan firman, melakukan, mendengar, melakukan, maka Roh Kudus itu akan bekerja hebat dalam hidup saudara. Ambil firman itu menjadi hidupmu, karena firman itu adalah kekuatan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, belajar hidup dalam kebenaran. Pastikan setiap kita, orang Kristen, mari kita bersih dalam 4M. Marriage, money, motif, dan moral. Baiklah itu kita bersih dalam 4M itu. Pernikahan kita harus bersih, keuangan kita harus bersih, moral kita itu harus bersih, motivasi kita itu harus bersih. Kalau 4M ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, maka saya percaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, oh saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja hebat dalam hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Hamba saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus memberkati saudara dan saya untuk bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menggugah hati Tuhan, sehingga saya percaya belas pengasihan Tuhan akan datang bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau belas pengasihan Tuhan datang bagi kita, apa yang bisa mengganggu hidup saudara dan saya? Tidak ada apa-apa yang bisa mengganggu hidup kita. Kekurangan, keterbatasan, apapun masalah, bahkan sakit penyakit, itu tidak akan pernah mengambil bagian dalam hidup kita, karena belas pengasihan Tuhan itu akan kita alami dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu bagi kami di hari ini. Ajari kami untuk kami terus belajar menggugah hati Tuhan, membuat Tuhan berbelas kasihan bagi kami semua. Biarlah itu kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Jangan biarkan kami hidup menjadi orang Kristen yang ada dalam kesombongan. Jangan biarkan kami hidup menjadi orang Kristen yang hidup dalam sok tahu.
tapi biarlah kami mau terus hidup, dibentuk, didewasakan, diperbaharui oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, agar apa yang kami buat dan lakukan, kami dapat menggugah belas pengasihan Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati kami, mampukan kami untuk melakukan apa kata firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.